Halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu bagi yang menonton video ini. Video kali ini kita akan belajar salah satu chapter di dalam ekonomi kesehatan untuk bagaimana kita bisa melakukan eksperimen dengan menggunakan metode discrete choice atau pilihan-pilihan diskrit untuk topik-topik kesehatan. Sebelumnya kita telah belajar mengenai bagaimana menginkorporasi atau menggandengkan ekonomi kesehatan dengan uh, behavioral economics atau ekonomi keperilakuan yang di dalamnya memiliki salah satu metode yang ada di dalam behavioral economics adalah kita menggunakan experimental economics. Nah, di sana kita juga belajar mengenai beberapa fungsi preferensi, lalu bagaimana logika-logika pilihan itu bisa terjadi, lalu bagaimana juga kita bisa menganalisisnya dari sana. Termasuk juga bagaimana kita bisa melakukan eksperimen baik di lab maupun di lapangan untuk mendapatkan data-data yang biasanya data untuk topik tertentu yang sangat spesifik ini kita tidak bisa mendapatkannya melalui data sekunder. Oke, untuk pendahuluan mengenai discrete choice experiments ini adalah suatu hal yang biasa digunakan di dalam konteks ekonomi kesehatan untuk memahami preferensi individu dan bagaimana individu tersebut memproses uh, preferensinya, memproses apa yang dia inginkan, pilihan-pilihannya dalam berbagai konteks kesehatan. Ini juga tidak hanya pada individu ya, pada dasarnya kita juga bisa mengagregasi ke dalam sebuah bentuk grup dan sebagainya, sehingga data-data yang kita kumpulkan dari pelaksanaan eksperimen tersebut dapat dianalisis untuk mengidentifikasi hal tersebut. Pada dasarnya discrete choice eksperimen ini tidak lepas dari prinsip mikroekonomi ya, khususnya adalah mengenai teori utilitas, di mana kita akan mencoba untuk mengukur serta kemudian menerjemahkan utilitas tersebut ke dalam sebuah konteks tertentu. Sebagai contoh, kita mengidentifikasi eh, di gambar di sebelah kanan antara situasi A dan situasi B, di mana kita punya atribut yang pertama adalah reopening school, situasi A adalah in 4 weeks atau dalam 4 pekan ke depan, situasi B adalah immediately atau langsung sekarang. Di sini tentunya individu memiliki sebuah apa ya asumsi tertentu atau situasi tertentu terhadap dirinya sendiri, sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa oh buka segera itu lebih baik ataupun buka dalam 4 pekan ke depan itu lebih baik. Tidak ada hal seperti itu. Yang jelas apapun pilihan yang dilakukan oleh individu tersebut, saya memilih situasi A, kita akan ukur utilitasnya, dan situasi B juga akan kita ukur utilitasnya masing-masing, yang nantinya kemudian kita bisa terjemahkan, ya kita bisa terjemahkan ke dalam sebuah bentuk sebagai contoh adalah harga ataupun juga perilaku tertentu dan sebagainya. Di sini discrete choice experiment mengasumsikan bahwa individu ini menurunkan utility dari atribut yang ada di barang atau jasa tersebut, ya, sehingga dan ini sangat subjektif sifatnya. Ketika kita menanyakan individu untuk sebagai contoh yang ada di tracing app ini, apakah dia mau menggunakan secara voluntary ataupun mandatory, tentunya ini akan memiliki utilitas masing-masing untuk masing-masing barang. Nah, atribut-atribut inilah ya, kegunaan dan sebagainya ya, waktu, tempat dan seterusnya, yang ini akan menjadi subjective valuation, ya, subjective valuation dari si individu ini sendiri, ataupun juga bagaimana seorang individu ini bisa mempersepsikan oh saya kira-kira akan dapat situasi A itu berapa persen ya, atau situasi B itu berapa persen ya, itu secara individu. Dan kemudian di sini individu ketika dia menghitung utility dari voluntary maupun utility dari mandatory, sebagai contoh dia kemudian akan membandingkan, jika utility dari voluntary ini lebih besar daripada mandatory, tentunya dia akan memilih voluntary sebagai contoh di sini. Hanya saja seperti di
pertemuan sebelumnya, di sini kita memiliki atau mungkin saja individu ini ya membuat error, kesalahan ya dalam melakukan pilihan atau melakukan penghitungan dan sebagainya ya, karena memang di sini unsur manusia sangat kental dan itu wajar-wajar saja. Lalu di sini kita bisa menggunakan analisis, sebagai contohnya adalah deskriptif statistik maupun model regresi, yang itu merupakan analisis standar untuk mengevaluasi atau untuk mengestimasi ya, menerjemahkan perilaku-perilaku individu dari eksperimen ini. DCE memiliki asumsi-asumsi yang tertentu di sini ya, di mana beberapanya yang akan kita hadapi di sini. Yang pertama adalah DCE akan mempresentasikan responden dengan set of hypothetical scenario. Ingat ya, di sini hypothetical scenario yang artinya sangat mungkin individu ini tidak menghadapi barang secara nyata atau jasa atau mungkin kesempatan secara nyata. Sebagai contoh ya, Anda lebih memilih antara diberikan obat yang nantinya akan memiliki konsekuensi ini itu, tentunya tidak akan kita minta si responden untuk minum obat tersebut. Memang ini adalah salah satu asumsi di sini ya. Ini adalah individu ini mampu ya state their preference, betul-betul seakan-akan dia merasakan obat tersebut. Namun tentunya ya di sini butuh setting yang sangat baik, sehingga tanpa harus meminum obat tersebut si individu ini bisa memberikan preferensinya seakan-akan dia minum obat tersebut. Lalu kemudian kita juga memberikan at least ada 2 pilihan, karena kita akan melakukan perbandingan. At least 2 pilihan ya, kita bisa 3 atau 4 itu silahkan, tapi at least ada 2, di mana pilihan-pilihan tersebut dapat diukur. Ingat, memiliki pengukuran tertentu yang setidaknya kita para peneliti bisa menerjemahkannya ya. Jadi ketika kita di dalam eksperimen, kita bisa mengatakan kepada individu bahwa di sini Anda bisa melakukan subjektif measurement dan tidak ada jawaban benar atau salah, semuanya tergantung dari preferensi Anda, bagaimana Anda menghitung secara subjektif yang Anda ketahui sendiri. Kita bisa melakukan hal itu di dalam instruksi kepada subjek. Oke, dan kemudian ya tadi seperti saya bilang, bisa men-state preference serta bisa mempersepsikan seakan-akan dia mengkonsumsi barang atau jasa tersebut. Kemudian ketika kita melakukan analisis, kita tentunya ya, ini kan merupakan konsekuensi dari eksperimen yang kita lakukan ya. Ini adalah individu kita analisis berdasarkan pilihannya. Bukan berdasarkan apa yang dia pikirkan yang bagus untuk dia. Sehingga di sini konsekuensinya adalah semua pilihan di dalam eksperimen ini harus memiliki konsekuensi. Konsekuensi paling tolerable secara etik dan sebagainya adalah konsumsi untuk pembayaran. Jadi apa yang akan dia lakukan, dengan itulah dia akan dibayar ya. Ini juga untuk maintain preference individu sehingga dia tidak ngawur, sehingga dia tidak berandai-andai dan sebagainya, karena pilihan tersebut memiliki konsekuensi ya, dan seperti saya bilang tadi, yang paling gampang atau yang paling etis di sini adalah pembayaran. Nah, di sini kemudian kita harus memastikan bahwa individu ini, karena setidaknya dia menghadapi 2 pilihan A dan B ya, untuk dipilih, kita harus bisa menekankan bahwa individu mampu memberikan subjective valuation ya. Oke, di sini kita bisa mengasumsikan salah satu objective function ya, ini adalah fungsi objektif, fungsi tujuan, yaitu utility maximizers ya. Mungkin bisa recall dengan pertemuan sebelumnya, sehingga ini adalah basis dari valuasi yang dilakukan oleh individu tersebut, membandingkan value dari A dan juga dari B untuk dapat memilih apakah A atau B.
Nah, di mana XI ini adalah payoff ya, payoff masing-masing pilihan di A atau B yang itu kemudian korespon dengan probability-nya. Oke, sebagai ilustrasi di gambar kanan kita bisa melihat yang di kanan atas adalah Anda diminta untuk memilih apakah Anda milih kiri atau milih kanan ya. Di mana memilih kiri ini oke, katakanlah di sini situasinya adalah memiliki 100 bola ya, bernomor 1 sampai dengan 100. Kemudian di L ini dia akan mendapatkan 75 jika bola yang keluar bernomor 21 sampai 100. Kemudian di ini ya, di ini L1, L2 ini adalah each payoff. L2-nya adalah 25 jika bola keluar di angka 1 sampai dengan 20, anggaplah seperti ini. Nah, di sini kalau kita menerjemahkan secara objektif, maka kita bisa mengatakan X1 sama dengan 75, kemudian P1 sama dengan 80% ya, atau 0,8. Saya tulis 0,8 saja. P1 sama dengan 0,8. Nah, di sini kemudian sisanya X2 adalah 25 dan P2 adalah 0,2. Ini secara objektif akan seperti ini. Ya, begitu juga dengan pilihan yang kanan akan sama, 85 untuk peluang sebesar 80% dan juga 35 untuk peluang sebesar 0,2%. Jadi Anda diminta untuk memilih apakah pilih kiri atau pilih kanan. Nah, disinilah krusialnya bahwa kita bisa memberikan label di sini. Label yang itu sangat kontekstual dan sangat kuat juga pesan dari yang label bisa berikan, sehingga kita bisa mengatakan bahwa eksperimen ini bisa valid karena mampu menginternalisasi subjek kita untuk berpikir selayaknya dia mengkonsumsi tadi ya, dalam tanda kutip mengkonsumsi. Oke, yang bagian bawah, yang gambar kanan bawah ini juga relatif sama, tetapi ini dua tingkat ya, bertahap, dua tahap. Jadi tahap pertama adalah jika pemain pertama, ini ada dua pemain ya, kita sebagai pemain dua, ini adalah pemain pertama ya. Jika pemain pertama mendapatkan 75, maka Anda juga dapat 75 juga. Jika 85 main pertama Anda mendapatkan 25 dan seterusnya. Ya, kita bisa melakukan game-game seperti ini juga di dalam eksperimen. Intinya adalah justified mungkin yang kita bisa ya untuk menawarkan sebuah permainan kepada subjek ya, yang kemudian ini bisa dihitung. Okay. Menarik dalam discrete choice adalah bagaimana kita sebenarnya tidak hanya discrete choice ya, tetapi economic eksperimen secara umum. Kita mengkombinasikan berbagai hal, berbagai treatment ataupun berbagai metode, sehingga kita bisa menghasilkan sebuah metode baru ya, karena economic eksperimen ini adalah sebuah metode untuk mengidentifikasi perilaku ya, perilaku individu ataupun perilaku grup. Oke, kita kembali kepada discrete choice secara definisi adalah pertama, outcomes itu bisa diobservasi dan bisa diukur ya, salah satu syarat tadi. Kemudian benefit dari atau utility dari mengkonsumsi sesuatu tersebut ya, ini bisa diukur, dihitung ya dengan mengasumsikan sebuah utility function tertentu ya. Seperti di pertemuan pertama kita punya expected utility sama dengan sum of XI, sum of UI dikalikan dengan PI ya, sebagai contoh seperti ini. Nah, kemudian discrete choice juga meminta si individu atau subjek kita untuk state their preference over available choices ya. Ya, di beberapa kasus kita juga bisa menghadirkan indifferences
atau delaying the choice, kita bisa bicara lebih banyak di sana nanti. Oke, kemudian di sisi lain random utility maximization adalah individual di sini kita asumsikan untuk bisa memaksimumkan utility-nya, ya selalu objective function-nya adalah max U. Namun demikian dia memiliki keterbatasan dalam melakukan penghitungan atau kognitif abilities yang lain, sehingga jika seharusnya ukuran katakanlah kita punya ukuran penggaris begitu ya, terus kemudian kita tunjukkan agak dari jauh ya, sebuah kayu gitu ya, kita minta seseorang untuk seberapa panjang kayu ini, kira-kira dia akan mungkin menjawab 11 cm. Ya 11 berapa? Ya lebih kurang 11 cm. Nah ini yang dinamakan dengan keterbatasan di dalam cognitive abilities. Salah satu alat ukur yang paling baik adalah penggaris tadi. Ya, penggaris itu merupakan utility function, ya assume utility function kita yang kita gunakan untuk mengukur si batang kayu. Ternyata 12, berarti satunya itu adalah error. 1 cm-nya itu adalah error, dan error itu adalah hal yang sangat-sangat lumrah terjadi di manusia ya, termasuk juga pengambilan keputusan. Oke, so inilah yang kemudian dinamakan dengan noise. Ya, noise atau error term atau ya apapun itu ya, di sini yang penting adalah bagaimana kita bisa menganalisis noise ini, yaitu salah satunya adalah menggunakan stochastic decision making, di mana kita mengasumsikan the decision is noisy. Oke, nah kita bisa menggabungkan hal ini, yaitu yang pertama adalah melakukan eksperimen dengan jalan discrete choice, metodenya menggunakan discrete choice, lalu kemudian kita mengukurnya, mengidentifikasi perilaku yang ada di dalamnya dengan menggunakan random utility maximization. Oke, yang pertama dilakukan untuk penggabungan keduanya adalah kita anggap kita punya dua barang ya, atau dua pilihan A dan B, dan dengan masing-masing corresponding outcome serta probability-nya. Ya, sebagai contoh adalah A di sini A1 sama dengan 100 dikalikan 50% ya, ini outcome-nya 100 dan 50 adalah payoff-nya, probability-nya, dan A2 adalah 0 ya, 50%. Oke, begitu juga dengan B. Anyway, kalau kita mengukur ini secara expected value atau rata-rata, kita bisa mengatakan bahwa expected value dari pilihan ini adalah sebesar 50. Kenapa? Karena ini kalikan ini ditambah ini kalikan ini. Oke, itulah sebagai contoh. Hanya saja 50 ini bisa jadi beda cara menangkapnya si individu, karena tergantung dari parameter keperilakuan yang dimiliki. Oke. Jadi di sini kita mengkonstruksi dulu choice-choice yang ada, lalu kemudian di sini kita membandingkan valuasi A dibandingkan dengan valuasi B secara kemudian kita bisa melakukan pindah ruas, sehingga valuasi A dikurangi valuasi B ya pasti bisa lebih kecil sama dengan atau lebih besar dari 0. Nah, ini akan dipilih jika valuasi A itu lebih besar daripada valuasi B, maka A akan dipilih daripada B. Dan juga selanjutnya ya, valuasi A bisa daripada valuasi B, maka A lebih kecil daripada B, maka yang dipilih adalah B. Ini adalah cara kita untuk nanti bisa melakukan econometrics ke depannya ya, melakukan estimasi. Oke, lalu di dalam random utility function ya, salah satu asumsi penting adalah individu ini memiliki keterbatasan dalam melakukan kalkulasi. Ya, sangat wajar ya, seperti tadi contohnya adalah batang kayu dilihat dari jarak tertentu, tingginya atau panjangnya 11 cm, ternyata dia 12 cm. That's the noise. Oke.
the noise. So, ini juga hal yang masing-masing bisa kita identifikasi ya. Secara subjektif, katakanlah kita menggunakan expected value atau expected utility ketika parameter R sama dengan 1 atau 0, tergantung fungsi mana yang kita gunakan, ya, maka harusnya ini jadi 50. Katakanlah ini jadi 50. Tapi ternyata pengukurannya itu tidak 50, tetapi 52. So, duanya ini adalah merupakan noise yang ditimbulkan dari decision making. Sehingga kalau kita throw in some noises, kita akan dapat seperti ini, ya. Jika kita akan dapat seperti ini, di mana ini adalah merupakan sebuah bentuk, ingat ya, sebuah bentuk persamaan, ya, yang kita bisa lakukan estimasinya. Oke, dan error di sini pada dasarnya adalah merupakan total, error total, ya, EB dikurangi EA atau EA kurangi EB, yang di sini kita anggap sebagai sebuah random variable yang mengikuti distribusi tertentu. Oke. Coba balik lagi, ingat dengan ekonometrik ya, kita punya Y estimasinya ya, Y sama dengan A plus BX plus error. Komponen error inilah yang harus kita manage, sama seperti pilihan-pilihan ini, bahwa kita throw in some noises, ya, karena manusia itu tidak lepas dari khilaf dan kelalaian, ya. Oke. Semoga nanti bisa memahami ya, Anda bisa stop dulu dan juga recall ke belakang jika Anda belum memahami hal-hal yang telah saya sampaikan tadi. Oke, selanjutnya adalah bagaimana jika outcomes ini probabilistik ya. Tadi saya juga menyebutkan probabilistik bahwa A adalah X1A ya, ini memiliki probability sebesar P. Tentunya X2 adalah 1 min P ya. Kita punya 100, probability adalah 50%, dan 0 probability adalah 50%. So, ini kita gabungkan ya untuk menjadi sebuah valuasi untuk A berdasarkan sebuah preference function. Oke. Berdasarkan assume preference function yang kita nah, kita bisa buat ya konteks-konteks di dalam kesehatan. Sebagai contoh di sini adalah kita punya opsi A dan punya opsi B, ya, kita punya dua opsi ya, paling gampang, dua opsi yang paling gampang ya, dimana opsi A adalah sebagai contoh ini adalah treatment yang bisa dipilih oleh seorang pasien. Yang pertama adalah Anda diberikan treatment A, di mana nantinya akan ada peluang untuk Anda bisa 50%, masing-masing 50% untuk satu. Ya, ingat, ini adalah P1, ini adalah P2. Live with 60% of full health for 30 years. Ini adalah X1. Dan live with 40% or 80% full health for 40 years. Ini adalah X2. Oke, sekali lagi, ini X2 ini juga memiliki probability di sini. Tidak apa-apa, yang jelas di sini berarti kita bisa mengatakan bahwa X1 adalah secara linier ya. Bisa mengatakan ini 30 tahun kalikan 60% sama dengan 18 tahun. Nah, ini sebagai contoh. Begitu juga dengan yang di bawah. Yang di bawah berarti memiliki 40 atau 80% full health selama 40 tahun. Berarti di sini ada 40% full health kalikan 40 tahun, atau di sini 80% kalikan 40 tahun. Nah, di sini
kita bisa menggandengkan dia 40% dari 40 ini adalah 16 tahun sampai dengan 32 tahun. Ini adalah rentang yang dihadapi oleh si pasien jika dia memilih treatment A dan kemudian kebetulan yang terjadi adalah outcome keduanya. Oke, 50%. Nah, begitu juga dengan opsi B ya. Opsi B juga kurang lebih sama cara memahaminya, tapi kita di sini bisa lebih dalam untuk memahami situasi eksperimen bahwa di sini ini tidak hanya outcomes are probabilistic, random utility function, tapi juga kepada compound load rate. Oke, compound load rate atau compound treatment. Oke, compound kenapa? Karena di sini ada 60% dulu. 60% kalikan 50% ya, maka terjadinya peluang untuk hidup adalah sebesar kurang lebih 30% for 30 years living with a full health. Ya. Nah, ini adalah konstruksi yang bisa kita berikan kepada responden, dan disinilah nanti saya milih A. Nah, milih A ini nanti akan ditukarkan dengan paling gampang sekali lagi, tapi saya tidak membatasi adalah dengan uang. Jadi jika dia milih opsi A dan kebetulan dia dapat X1 di mana 60% of full health for 30 years dan 50% by any chance dia dapat itu, maka dia akan dapat expected utility-nya yang menggunakan kita expected value adalah sebesar 18 tahun. Oke, kira-kira seperti itu ya. Nah, ini adalah yang kita bangun, kita berikan mungkin tidak hanya satu pertanyaan tapi juga banyak pertanyaan ya, sehingga si responden bisa memahami dan sebagainya dan seterusnya. Oke, lalu dari situ kita harus mengkonstruksi utility function ya, untuk kita bisa mendapatkan the valuation of A or B. Oke. Nah, kita di sini mengasumsikan ya ada banyak preference function ya, Anda bisa recall di materi sebelumnya. Di sini kita mengasumsikan sebagai contoh EU preference. EU preference adalah seperti ini ya, P-nya given ya biasanya itu di awalan eksperimen itu diberikan probability-nya berapa. Itu kalau kita tahu probability ya, di pertemuan sebelumnya kita mengidentifikasi bahwa mungkin saja ada event-event itu yang tidak ada objective probability-nya atau stated probability, sehingga kita perlu menginfer subjective probability kita gunakan untuk itu. Anyhow, ya itu isu yang kita raise di pertemuan sebelumnya. Nah, ini kemudian X1 ya, tadi berarti 50% dikalikan 60% kali 30 tahun. Nah, ini untuk opsi A1. Untuk opsi A2 sama dengan berapa ya tadi? 50% limit 40 or 80 ya, 50% 50% dikalikan berapa? 40 atau 80 tanpa untuk bisa hidup selama 40 tahun. Oke, jadi nilainya yang mungkin di opsi yang kedua ini adalah bentuknya rentang ya, rentang 16 tahun sampai dengan 32 tahun kalikan 50% berarti 8 sampai 16 tahun ya, karena situasinya compound linear kita melakukan asumsi untuk itu. So, individual akan membuat perbandingan dengan cara seperti di bawah. Jadi IUA dibagi dengan IUA versus IUB plus noise, ingat ada plus noise, dan jika nilainya itu lebih dari
0 karena A kurangi B ya lebih dari 0, maka A yang dipilih. Jika kurang dari 0 maka B yang akan dipilih ya. IU A kurangi IU B lebih dari 0 ya. Berarti kita bisa mengatakan bahwa A lebih besar daripada B. Well, rule simple, maka kita lakukan pilihan kepada barang A atau opsi A. Yang krusial di sini adalah ini pada dasarnya adalah bentuk econometrics dari analisis yang kita lakukan. Ya meskipun tidak seperti biasa Y sama dengan ABX bla bla bla, tapi ini adalah econometrics itu sendiri. Dan krusial di dalam econometrics adalah bagaimana kita mengasumsikan distribusi dari noise itu sendiri. Nah, dalam hal ini analisis yang bisa dilakukan ya karena harus cukup fleksibel untuk membuat sebuah econometric specification, ya itu kita mengasumsikan distribusi noise. Ya. Mengasumsikan distribusi noise di dalam persamaan tersebut. Oke, nah yang paling gampang adalah noise, ya bukan paling gampang ya, mungkin paling banyak dipakai ini memang normal distribution, tapi kita lihat konteksnya dulu. Ya kita lihat konteksnya. Oke lah, mungkin itu akan ada di bagian atau mata kuliah yang lain. So, ketika kita di sini punya ya, tadi kalau kita kode pilihan A sama dengan 0, pilihan B sama dengan 1, maka kita akan masuk ke profit logit. Oke. Ya, semoga sudah aware dengan profit dan logit ya dari mata kuliah yang lain ya, karena profit logit kan 1-0 ya, 1-0. Kita akan memproses econometric specification tersebut dengan teman-teman memproses itu ya, dia dengan tentunya dengan bantuan teman-teman software, tentunya kita akan masuk ke software. Oke, anyway, itu nanti bisa dipelajari di mata kuliah yang lain yang terkait statistik dan sebagainya. Oke, baik. Jika sampai sini Anda mungkin masih mengawang dan belum paham, Anda bisa recall ke penjelasan saya sebelumnya dan perhatikan dengan sungguh-sungguh. Anda juga bisa komen di video ataupun mungkin japri saya untuk kelanjutan lebih dalam dari metode ini. Nah, di sini kita akan move on. Setelah tadi kita bicara lebih basic prinsipal dari DCE serta dari preference function in the microeconomics theory. Sekarang kita di sini coba untuk ya mendesain ya the discrete choice ini sendiri. Oke, ini adalah contoh-contoh yang biasa dipakai di dalam paper ya. Saya ambil salah satu contoh dari paper ya tentang tentang QALY, Quality Adjusted Life Years. Oke, ya dimana quality adjusted life years ini pada dasarnya dalam mengukur orang hidup 80 tahun, 100 tahun, tapi yang berkualitas itu hanya 50 tahun kan. Jadi sisa umurnya 30 sampai 50 tahun itu ya sebelum dia meninggalkan ya hidup mungkin agak sia-sia dan sebagainya, atau tidak merasa tidak berkualitas, itu ya bisa kena penyakit dan seterusnya. Oke, nah di sini kita akan mencoba untuk membuat sebuah treatment kepada orang yang ya mungkin sedang ya perlu kita ukur kalinya ya. Oke, di sini kita memiliki skenario A, skenario B, dan skenario C. Nah, di sini kita berarti ada 3 pilihan. Kita persembahkan kepada responden kita. Nih, Anda suruh kita minta Anda milih A, B, atau C. Oke. Ingat, ada konsekuensi di belakang yang harus dipikirkan untuk setiap pilihan. Oke. Nah, ketika kita berada di skenario A, kita harus hitung ini juga quantitatively measured. Ya. Kenapa ini penting? Karena kita ingin melihat ya, apakah dengan treatment
itu bisa mendapatkan gain kali, ya. Jadi kalinya itu atau adjusted life years-nya bisa ditambahkan dari yang awalnya adalah ya, semakin tua ini kan semakin menurun ya, asam urat lah, sakit pinggang dan sebagainya ya, itu duduk nggak enak lagi. Nah ini kan jadi segini ya, health related quality of life. Ya, sehingga menurun. Nah dengan adanya kali kita bisa jadi naik ya tetap akan turun tetapi secara gradual dia akan menurun, tetapi penurunnya tidak drastis jika dia tidak ada treatment. Nah ini yang akan kita ukur. Nah apakah ini kemudian bisa signifikan perbedaan itu? Kalau kita ukur signifikan, yes. Maka treatment kita lakukan ya, baik kemudian dia akan memilih skenario A atau skenario B ya, maka itu akan menyebabkan peningkatan yang kali yang signifikan terhadap responden. Sehingga di sinilah kita perlu ya kait atau kita bilang currency untuk health outcomes and the utility. Oke. Hal-hal yang perlu diperhatikan ya, ini mengacu pada Louvier tahun 2000 untuk pelaksanaan DCE sendiri adalah kita mengidentifikasi, bagaimana mengidentifikasi ya, kita memastikan bahwa outcomes yang dipilih, terus kemudian ya segala hal yang berbau itu bisa kita terjemahkan ke dalam sebuah bentuk fungsi utilitas yang kemudian kita bisa lakukan estimasi. Oke, mengidentifikasi hal tersebut, pilihan-pilihan tersebut diidentifikasi. Presisi, oke, parameter yang diestimasi memang betul-betul parameter yang krusial ya. Sebagai contoh tadi kali kan kita pahami dulu nih, kali ini measurementnya seperti apa. Oke, cognitive complexity, hati-hati di sini ya. Cognitive complexity jangan sampai membuat subjek atau responden Anda itu jenuh, nggak seneng, bingung, nggak ngerti apa yang dilakukan dan sebagainya ya. Itu bisa kita akali dengan ya tetap memberikan pengetahuan atau gimana cara mainnya dan sebagainya, tapi jangan sampai pernah memberikan jawaban ya kepada responden. Ataupun juga ya ini konteksnya memang nggak ngerti nih, hati-hati nih, kalau konteksnya nggak ngerti ya sudah di drop aja ya, di drop aja. Oke, keempat adalah market realism. So, di sini kita betul-betul menggambarkan bahwa DJ yang kita lakukan, analisis yang kita lakukan, analisis dan juga penyampaian yang kita lakukan itu sesuai dengan kondisi di lapangan. Ya, kenapa sih seperti ini? Bukan berarti kita harus menyelesaikan masalah di lapangan, itu tidak. Tapi akan menarik karena kita bicara hal-hal yang responden kita itu sedang memang alami di dunia nyata, yang mereka ketahui di dunia nyata, sehingga akan lebih enak konteksnya. Oke, ini ada beberapa measurements dari health outcomes ya. Ada kali ya, yang itu menghitung probabilitas ya living in a normal health atau in a good state ya. Jadi ya, seperti itu kita mengukur ya, tanpa ada intervensi maupun ada intervensi ya, kita bisa melakukan estimasi secara rata-rata di masing-masing peserta atau responden kita itu memiliki kali yang lebih tinggi ketika mendapatkan intervention. Oke, yang kedua adalah DALI, ada kali, ada DALI. Ya, DALI adalah disability, ini kebalikan dari kali ya, di mana ini penghitungannya ya kita bisa lihat bahwa ada years of life loss, jadi katakanlah
kita disable, ketabrak motor gitu atau apa begitu ya, sehingga menyebabkan cacat, sehingga menyebabkan apa, lalu mungkin ada juga penyakit gitu ya, kena penyakit gula dan sebagainya, menyebabkan jadi sakit gula, jadi nggak enak gitu ya. Itu adalah itu dengan dalih secara esensi ya, nanti bisa dihitung sendiri dan lalu kita terjemahkan ke dalam sebuah penelusuran keperilakuan. Yang ketiga adalah VSL, Value of Statistical Life. Ini menghitung seberapa besar diri masing-masing konsumen, mungkin bisa dikatakan seperti itu ya, karena kalau kita sebagai contoh, Anda kuliah di S2 KMK, terus kemudian nanti lulus pasti Anda punya ijazah ini itu ya, akan meningkatkan profil Anda kan. Meningkatkan profil Anda itu gara-gara apa? Itu tidak hanya bicara, ingat ya, tidak hanya bicara soal ketinggian Anda lulus dari KMK, terus kemudian Anda punya rumah dan sebagainya, Anda punya pekerja. Nah, ketika Anda bekerja ini, kira-kira ke depan itu bisa menghasilkan berapa? Nah, di masa depan juga dari perilaku Anda, kita bisa menghitung risiko-risiko fatality rate untuk Anda presentasikan, gitu, Anda ukur ya, Anda ejawantahkan ke dalam sebuah laporan tersebut ya. Memang agak susah ya Value of Statistical Life ini. Oke, ini contoh lagi ya, choice for medical service. Jadi kita punya beberapa, sekali lagi ya, kita perlu di sini atribut ya. Atribut ini untuk sebagai contoh tadi ada treatment ya, atribut ya, atributnya batuk-batuk, kalau Anda sakit flu, Anda dikasih obat, sehingga obat bisa menyembuhkan batuk sebagai contoh. Terus atau di situ breathlessness, susah untuk bernapas dan seterusnya. Oke. Nah, dari kita punya atribut itu, kemudian kita coba untuk buat rentang rentang keparahan lah, harus dibilang. Ya. Atau selain keparahan ya, tergantung mana yang diuji coba ya. Jika yang dicoba adalah obat, berarti rentang kesembuhan dari given tingkat keparahannya si responden atau si subjek kita. Oke, sebagai contoh di sini Anda memiliki asma yang bisa dikontrol dengan menggunakan medication. Oke, setelah Anda lakukan bisa dikontrol setelah Anda melakukan kasih treatment, kasih penjelasan dan sebagainya. Oke, nah di sini kita akan ambil sebagai contohnya adalah next week effect. Jika Anda mengkonsumsi obat tersebut ya, atau ya medication tersebut. Oke, ini week A, ada week B. Ini sebenarnya ya obatnya ya, bukan week A dan week B. Ini adalah obat. Sorry, kata ibu. Oke, obat A jika Anda ambil, maka Anda akan mendapatkan ya secara atribut tadi, atribut cough ini. Kalau kan ada batuk-batuk, breathlessness, aduh susah bernafas. Which is very restricted with activities. Chest tightness, little tightness, dan seterusnya. Oke, inilah kemudian yang akan dipilih oleh si responden kita ketika Anda mendapatkan asma dan sebagainya. Anda mungkin sedang kerja kelompok begitu, anggaplah ya sedang kerja kelompok,
Terus kemudian ya ada teman Anda kena asma, kan Anda harus segera menyelesaikan ya, kasih pertolongan pertama ya mungkin, sehingga itu tidak perlu medication yang lebih panjang lagi. Itu bisa jadi pilihan juga ya sebagai contoh. Oke, ada 3 hal yang penting di dalam analisis individu ya. Oke. Analisis individu. Yang pertama adalah no treatment, treatment A dan treatment B ya. Side effect ketika week A akan seperti ini, ketika week B akan seperti ini. Oke, Anda bisa spesifikasi seperti itu. Oke, di sisi lain soal analisis kita bisa lakukan multinomial atau order tergantung dari bagaimana setting pilihan yang ada, lalu kita mengkalkulasi masing-masing utility. Using the treatment as an outcome base ya, kita mungkin kalau coba-coba dulu kita tidak perlu outcome base. Nah, di sini sebetulnya kita juga melihat bahwa no treatment ini nantinya akan jadi pembanding apakah tadi ya antara intervensi dan juga intervention itu tidak berinteraksi dengan baik ya kan, baiknya kan ada interaksi ya. Seperti itu yang menjadi kompleksitas ketika saya berpikir untuk topik-topik health yang concernnya adalah seperti panen air hujan atau apa begitu ya. Jika itu treatmentnya kadang-kadang ya kita tidak agak susah untuk mendapatkan treatmentnya seperti apa ya sudah. Oke, kemudian calculate probability of each choice to be preferred ya. Di sini kalau kita punya analisis logit dan juga probit ya, kita bisa lakukan analisis odds ratio atau marginal effect. Well, is another issue di mata kuliah lain, dan juga involve control variables di regresi kita ya, usia, gender, menikah belum, atau ya, pendapatan dan seterusnya. Oke, kedua ini saya ambil dari paper Ryan et al. Tahun 2005. Sekali lagi dalam DCE itu kita perlu menampilkan atau menguji cobakan atribut ya. Sebenarnya discrete choice experiment ini salah satu metode yang cukup thoroughly sekarang ini digunakan di marketing ya. Jadi ada atribut. Makanya kenapa kemudian disarankan ada atribut, karena itu untuk melihat segmentasi ya pada dasarnya, segmentasi baik orangnya ataupun barangnya. Oke, anggaplah di sini ceritanya adalah prenatal screening, USG gitu ya contohnya. Nah, ya saja di USG ini ya kita punya berbagai macam atribut tadi yang bisa kita gandengkan untuk menjadi sebuah, apakah Anda mau ikut tes A atau tes B, atau ya sudah nggak usah. Oke. Nah, di sini alternatif A atau tes A atau tes B ya, kita bisa lihat ya ada information, waiting time, sama cost of screening test ya. Informasinya kita bisa memperoleh informasi yang simpel ya. Contoh adalah bayi Anda atau Anda dan bayi Anda sehat gitu ya, nganggaplah gitu ya. Boleh ya kayak gitu kan, bisa saja ya. Ada yang komprehensif, long paper gitu, no test ya, ada informasinya. Waiting time to receiving results karena simpel, sederhana, 2 hari ya, komprehensif ya lama, dan juga untuk itu 100 serta 20 sebagai biaya. Oke, di bawah ini juga ada hal yang kurang lebih lebih detail lah daripada yang di sebelah kanan atas, karena kita di sini memiliki banyak
skenario ya untuk WIT ya. Oke, kita dikasih tahu level information ada komprehensif sama simple. Oke, gini. Costnya segini. Nah, with atau menunggu ini yang bisa dimainkan parameternya sehingga eksperimen yang dilakukan ini bisa jadi lebih menarik gitu ya. Oke, pasien diasumsikan untuk memiliki utility function dengan 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 determinannya adalah info, weight, and cost. Oke. Kemudian V diestimasi dengan menggunakan regresi eksperimen di kode jika ini 1, ini 2, ini 3. Karena kita coba untuk mengkodifikasi ke dalam 3 bentuk ya. Oke. Ini namanya tidak bisa lagi untuk provider logbit, logjit ya. Anda tahu mungkin kenapa permasalahannya di awal juga sudah dijelaskan di dalam gitu ya, di eksperimen ya Anda punya 2 pilihan, 3 pilihannya seperti apa itu harus clear di instruksi. Oke, jika sudah clear maka kita bisa mengkode seperti ini 1, 2, 3 ya. Nanti kita perbandingkan. Oh, kalau 1 dipilih berarti 2 dan 3 kan enggak. Apakah 2 dan 3 artinya subjektif calculation-nya ya yang ternyata memang beda. Oke, anyway, kemudian yang ketiga adalah odds ratio measure as comparison toward base. Ya, ini untuk hitungan-hitungan ya. Anggaplah di sini kita memiliki multinomial gitu ya. Terus kemudian kita dapat hasilnya kan koefisien itu tuh hasilnya koefisien dikalikan dengan standar cash. Nah itu bisa dilakukan ya odds ratio untuk melihat apakah memang betul bisa terjadi dari data-data yang diberikan dan seterusnya. Oke, ini sebagai contoh juga untuk menghitung odds ratio. Oke, isu-isu yang mungkin muncul di dalam conducting DCE health topics adalah konsekuensi. Ya, saya menjelaskan bahwa konsekuensi yang paling mudah itu adalah menggunakan uang. Tapi apa betul uang itu bisa menggantikan bagaimana kita merasakan obat, bagaimana kita merasakan sakit, bagaimana kita menunggu untuk mendapatkan obat dan sebagainya. Nah, inilah yang bisa jadi debatable kalau kita menggunakan uang. Oke, kalau tidak menggunakan uang, ya mungkin jadi lebih membingungkan juga karena kita bisa end up di real treatment. Nah, kalau real treatment beneran kita suruh dia minum obat atau suruh mendapatkan treatment tertentu kan jadi ya komisi etiknya nanti susah juga kalau kita harus melakukan eksperimen seperti itu ya, sehingga mungkin inilah isu-isu yang harus dipikirkan ya. Dan juga bagaimana jika itu adalah si dokter yang kita kasih eksperimen atau subjek kita adalah dokter ya. Kita tahu dokter opportunity cost-nya tinggi ya, tidak hanya dari segi pendapatan yang diperoleh tapi juga dari dituntut pasien banyak dan sebagainya ya. Mungkin ini isu-isu yang harus di lapangan bisa diceritakan dan juga diakomodasi. Nah, isu berikutnya adalah bagaimana kita bisa menginjus. Tadi saya bilang di awal ya, mungkin tidak merasakan minum obat, tapi kemudian pertanyaan-pertanyaan yang ada yang pertanyaan terlihat kualitatif itu seakan-akan ada. Ya, kita tidak pernah minum obat seakan-akan ya kita ada minum obat dan merasakan feelings tersebut.
Ya. Ini kedua hal ini konsekuensi dan juga inducing the experience itu yang memang hal yang sangat susah sekali. Oke, di sini kita juga ada beberapa tambahan yang bisa kita lakukan untuk untuk memperkaya analisis ya dari DCE ya, tidak hanya kita membandingkan antara VA versus VB, tapi juga kita bisa menggunakan compensating utility. Oke, bisa menggunakan compensating variation ya, seperti ini rumusnya ya, di mana VJ0 adalah welfare before and after the change respectively. Kalau VJ ya sama saja tapi terhadap barang yang lain. Tadi kan ada misalnya dalam treatment A dan treatment B, dipilih treatment A berarti hitung dulu berapa hitung A, terus kemudian VJ0-nya ini itu selesai masalahnya. Oke, itu bisa dilakukan ya. Kemudian alternatif yang lain ya, banyak sekali cara-cara untuk menerjemahkan hasil analisis data. Oke, yaitu adalah risk aversion, optimisme, ya, regret aversion, loss aversion, discounting factor, ya itu banyak sekali yang ada di sana. Whiteridge. Oke, nanti tergantung bagaimana ketertarikan kalian bisa di dalam eksperimen ini bisa gaya sambut mungkin ya Anda lakukan penelitian tersebut ya, bisa dengan saya atau Pak Gilang atau juga Pak Hafiz ya, itu akan sangat baik. Kalau tidak punya ya sudah, kita nanti akan ikut. Oke, kita menuju ke contoh ketiga. Oke, ini akan banyak sekali contoh-contoh. Contoh ketiga adalah kita menggunakan yang namanya multiple price list. Nah, tadi kan kita punya atribut-atribut apa begitu ya. Sama sih ya, atribut ini juga ada. Tapi Anda coba lihat di sini. Treatment A, treatment B. Di mana treatment A ini memiliki 200 days and 160 days of health. B 385 days and 10 days of health. Yang kita rubah di sini adalah persentasenya. Ya, persentasenya kita rubah terus. Ini ada di sini. Nah, ekspektasinya kan ini bisa sensitif terhadap apa ini? Sensitif terhadap probability kah atau sensitif terhadap harinya kah dan sebagainya, bisa kita identifikasi dari sini. Sebagai contoh. Oke. Ya, dan seterusnya. Oke. Ini metode yang saya pikir juga cukup taaruf ya. Tentu tidak bisa belajar sekali dua kali. Sekali lagi, jika Anda masih bingung, Anda bisa recall atau mengulangi ke belakang ke awal-awal tadi video ini penjelasan saya. Oke, nah kemudian di sini kita bisa melakukan dari example 3 mengestimasi risk aversion. Anda pernah tahu risk aversion itu adalah sebuah perilaku yang sangat sering untuk dieksplorasi di dalam ekonomi, ya studi ekonomi utamanya. Di studi-studi lain juga melakukan itu, meskipun mungkin belum banyak yang memahami tentang risk aversion ini apa. Oke, seringkali kita mengatakan bahwa saya ini risk taking, saya ini apa. Ini hati-hati dulu ya, karena perilaku kebanyakan orang itu adalah risk averse. Risk averse hasilnya seperti ini. Oke, kita lihat ya. Ini adalah utility, ini adalah nilai uang atau nilai nilai uang dari sebuah barang tersebut. Oke. Di awal di sini ya, Anda kan belum pernah merasakan apa-apa ini ya. Terus kemudian Anda mendapatkan sesuatu ya ke sini. Ya, utility Anda untuk mendapatkan, katakanlah tadi ya, saya bikin konteks yang pas lah. Anda belum punya mobil nih awalnya. Terus kemudian Anda punya mobil. Oke, mobil harganya sekian, 300 juta. Nah, utility Anda ada segini. Nah, kemudian Anda beranjak jadi kaya begitu ya, tambah lagi.
mobil Anda ganti, mobil yang harganya 1 miliar. Wah, karena Anda apa? Karena Anda sangat bangga dengan hal itu, maka ya utility-nya itu tidak sama seperti di kerja, tapi merupakan sebuah fungsinya ada di sini. Kita nambahkan sebenarnya ini namanya fungsi ya, kita bisa titik-titik terus sampai itu. Oke, ya ini adalah bentuk dari utility function dengan parameternya adalah R, version, measurement the risk aversion. Oke, ini adalah salah satu contoh ya, utility function. Anda bisa klik di sini untuk mendapatkan list dari utility function. Oke, ya seperti itu kira-kira sehingga kita bisa sampai pada di sini dan melakukan analisis terhadap data tersebut untuk mencari tahu parameter perilaku dari responden Anda. Oke, Anda juga ini adalah cara-caranya, mungkin ini akan lebih detail ya yang harus saya sampaikan ya. Tapi nggak apa-apa, ini logikanya sebetulnya adalah profit atau logit ya, profit atau logit, di mana profit atau logit menggunakan maximum likelihood, apalagi profit apalagi topik profit logit dan sebagainya, ini menggunakan maximum likelihood estimation. Saya mau menjelaskan bahwa maximum likelihood function ini kita harus menghidupkan fungsi likelihood. Ya, fungsi likelihood di sini adalah CDF dari distribusi pada dasarnya. Terus Z ini adalah pilihannya, Anda mau dikode kan satu atau satu gitu. Sebagai contoh ya, berarti pilihannya adalah antara A atau B, kita kode. Oke, dan kemudian expected utility dari A dan B, serta di sini kita mengasumsikan normal distribution of the noise, maka kita punya parameter min and tadi ya, parameter dari distribusi yang kita pakai. Oke. Ya, ini mungkin sangat teknis sekali ya untuk menganalisis, namun sekali lagi semoga Anda bisa memahami. Oke, mungkin demikian dari saya ya untuk DCE method ini. Sebagai konklusi sekali lagi, DCE method ini tuh banyak sekali aplikasinya ya. Marketing itu sangat luas sekali, konteksnya untuk marketing, dan yang penting di sini adalah kita bisa melakukan atributisasi ya, melis atribut sehingga nanti bisa mecah-mecah, oh ini gandengkan atribut A dan B digandeng untuk membuat sebuah opsi ya, dan ini nanti kemudian divaluasi dan kemudian setelah divaluasi dibandingkan. Oke. Nah, yang penting di sini adalah yang harus di notice adalah inducing preference kepada subjek ya untuk ketika eksperimen ya, karena tidak minum obat ya, dikasih treatmentnya obat tapi tidak perlu minum obat, hypothetical dalam hal ini tapi memiliki konsekuensi ya, from hypothetical to measurable action. Ini yang ya tantangan terbesar ya. Saya tidak bisa mengatakan bahwa oh ini triknya, ini akan sangat tergantung dari situasi. Sangat tergantung dari situasi, ingat itu. Oke, analysis relies on the utility received by the subject ya, sehingga kita harus bisa measure ya, make sure we can measure ya dari hipotetika tersebut. Sebagai contoh kita menggunakan kali, menggunakan dali, atau menggunakan yang lain ya, sebagai contoh expected utility standar. Oke, kemudian analisis yang lebih kompleks lagi adalah kita menggunakan preference function untuk estimasi ya, sehingga kita bisa menganalisis parameter-parameter seperti risk aversion, optimism, mental accounting, dan seterusnya.
Oke, ya mungkin demikian dari saya. Ya, jika memerlukan pertanyaan Anda bisa chat di kolom chat maupun berkontak dengan saya lebih lanjut. Terima kasih, sampai jumpa lagi dan semoga sehat selalu.